Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang proses keperawatan gangguan muskuloskeletal. Nah, untuk proses keperawatan gangguan muskuloskeletal ini kita nanti akan review beberapa hal ya. Salah satunya yang akan kita review yang ini tentang mekanika tubuh. Ya. Prinsipnya mekanika tubuh ini adalah ada usaha mengkoordinasikan sistem muskuloskeletal dan syaraf untuk mempertahankan keseimbangan postur dan kesejajaran tubuh, baik selama aktivitas ya, termasuk mengangkat, membungkuk, bergerak, atau melakukan aktivitas yang lainnya. Sehingga prinsip mekanika tubuh ini harus kita pahami dulu bahwa ketika sistem mekanika tubuh ini dilakukan dengan tepat, ya, ergonomis, maka insya Allah akan menghindari hal-hal yang maladaptif atau hal-hal yang nantinya menjadikan sistem muskuloskeletal kita cedera. Nah, sebenarnya ada beberapa manfaat dari penerapan prinsip mekanika tubuh yang tepat, yaitu yang pertama, resiko cedera itu lebih kecil. Nah, semakin kita melakukan pergerakan atau melakukan aktivitas tanpa menerapkan prinsip mekanika tubuh atau tanpa menerapkan prinsip ergonomis, maka resiko cedera muskuloskeletal akan lebih tinggi. Contoh saja ketika kita ya sebagai perawat akan melakukan membantu mengangkat atau memindahkan pasien yang posisinya itu benda atau pasien itu sesuatu yang berat ya. Ketika tidak menggunakan prinsip mekanika atau prinsip cara melakukan pemindahan atau mengangkat pasien yang tepat, maka cedera muskuloskeletal itu akan lebih tinggi resikonya jika dibandingkan dengan penggunaan prinsip pengangkatan yang tepat. Nah, kemudian yang kedua adalah memfasilitasi pergerakan tubuh, di mana ketika tubuh itu bergerak ya atau tubuh melakukan pergerakan, maka prinsip mekanika tubuh ini, usaha mengkoordinasikan ini akan diterapkan. Kemudian yang ketiga, memobilisasi fisik tanpa ketegangan otot. Seperti yang kita ketahui, ketika kita melakukan aktivitas atau melakukan salah satu contoh aja mengangkat ya, dengan tepat, maka otomatis ketegangan otot yang berlebihan itu akan lebih kecil jika dibandingkan dengan melakukan aktivitas tanpa menggunakan prinsip mekanika tubuh yang tepat. Dan kemudian untuk menghindari penggunaan energi yang berlebihan. Energi berlebihan ini dipicu ketika ketegangan otot terjadi secara berlebihan akibat tidak menerapkan prinsip mekanika tubuh yang tepat atau tidak menggunakan prinsip ergonomis ketika melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari atau aktivitas membantu pasien. Oleh karena itu, energi yang dikeluarkan juga akan lebih besar jika dibandingkan ketika melakukan aktivitas atau melakukan tindakan yang sesuai dengan prinsip mekanika tubuh. Nah, kemudian ada kesejajaran tubuh ya. Jadi kesejajaran tubuh ini prinsipnya sama dengan postur tubuh. Jadi kalau postur tubuh secara fisiologis kita tahu posisinya seperti apa ya. Posisinya mengacu pada posisi sendi, otot, tendon, serta ligamen selama duduk berdiri dan baring. Jadi pada prinsipnya dikatakan kesejajaran tubuh ini benar, maka yang pertama yang terjadi adalah tidak ada ketegangan struktur muskuloskeletal. Jadi kalau misalkan Anda berdiri, tetapi ketegangan struktur muskuloskeletal itu cukup tinggi, berarti posisi berdirinya kurang tepat. Gitu. Kemudian yang kedua, mempertahankan tonus otot secara adekuat. Jadi kekuatan otot ya, tonus otot itu prinsipnya dia punya kekuatan dalam tegangan tertentu. Dia kuat dalam tegangan tertentu, tetapi ketika dia terlalu berlebihan kekuatan ototnya, otomatis tonus ototnya juga akan bekerja lebih ekstrim. Nah, inilah yang nantinya mengakibatkan ketegangan struktur muskuloskeletal, yaitu ketegangan otot dulu, kemudian ketegangan ligamen.
Nah, akhirnya energi berlebihan juga akan terjadi. Penggunaan energi berlebihan terjadi. Dan kesejajaran yang benar akan bisa mempertahankan keseimbangan. Jadi tubuh akan tetap seimbang, jadi tidak oleng. Kecuali meskipun posisi kesejajaran sudah seimbang, ternyata kok tubuh masih oleng, berarti ada masalah di pusat keseimbangan atau pengatur keseimbangan tubuh. Nah, ini sekarang kita bahas keseimbangan tubuh ya. Kalau tidak seimbang tubuh, otomatis pusat gravitasi itu akan berubah. Ketika pusat gravitasi berubah, resiko jatuh atau cedera akan lebih tinggi. Kalau resiko jatuh dan cedera lebih tinggi, otomatis masalah-masalah gangguan muskuloskeletal itu akan lebih mudah terjadi atau dialami. Nah, jadi intinya ketika tubuh itu tidak seimbang ya, baik itu bermasalah karena posisi yang salah, kesejajaran tubuh yang salah, atau bahkan karena gangguan keseimbangan, maka dia akan mengalami resiko jatuh atau cedera yang lebih besar. Kemudian keseimbangan itu bisa diperoleh ketika dasar penopang luas. Maksudnya apa? Kalau manusia dasar penopangnya ketika berdiri adalah telapak kaki. Tapi meskipun tidak luas ya penopang kaki kita, tapi kenapa kok masih bisa seimbang? Karena manusia dibuat ya, diciptakan oleh Allah itu dengan sedemikian rupa yang sudah sempurna. Salah satunya memiliki pusat keseimbangan yang bagus, sehingga meskipun dasar penopangnya tidak terlalu luas, dia bisa seimbang berjalan ketika dalam kondisi yang normal. Nah, itu beda lagi ketika pusat keseimbangannya terganggu. Kemudian pusat gravitasi pada dasar menjadi penopang. Jadi memang prinsipnya pusat gravitasi kalau pada manusia berdiri ya, ini posisi fisiologis berdiri, penopang pusat gravitasinya ya berada di kaki ya. Kemudian keseimbangan bisa ditingkatkan dengan postur ya, dengan postur dan merendahkan pusat gravitasi dengan jongkok. Ini salah satu upaya ketika kita mau meningkatkan keseimbangan. Kenapa demikian? Seperti yang kita ketahui, ketika ini prinsipnya keseimbangannya diperoleh ini ketika penopangnya luas. Lah, kalau misalkan berdiri, kita itu penopangnya lebih apa namanya? Lebih kecil, maka dilakukan bisa dengan posisi jongkok. Jadi penopangnya meskipun sama-sama kaki tetapi lebih lebar misalkan ya. Kemudian pusat gravitasi itu juga bisa di-cut atau bisa dipotong dengan cara merendahkan pusat gravitasi, yaitu posisinya tadi lebih rendah ya atau lebih mendekati pusat gravitasi. Nah, keseimbangan ini penting. Kenapa? Yang pertama karena untuk mempertahankan posisi yang normal, yang mempertahankan posisi yang baik itu harus ada keseimbangan tubuh. Selain itu, kalau misalkan mau bergerak ya supaya tetap stabil selama bergerak itu juga harus ada keseimbangan. Aktivitas sehari-hari juga perlu keseimbangan. Tanpa keseimbangan yang baik, otomatis aktivitas sehari-hari ya akan terganggu. Ini. Kemudian untuk koordinasi gerakan tubuh ini juga salah satu prinsip dalam penata laksanaan atau yang harus kita kaji pada pasien-pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal. Pada prinsipnya manusia itu secara geometris nggak sempurna ya. Kenapa kok tidak sempurna? Karena ternyata pusat gravitasi yang dimiliki oleh manusia itu 55 sampai 57% dari tinggi badan ketika berdiri. Dan pusat gravitasinya itu di tengah ya, di tengah-tengah tinggi badan. Nah, kita tahu bahwasanya gaya berat itu selalu ke bawah. Oleh karena itu pusat gravitasi itu resikonya nggak pernah seimbang. Maka klien yang misalkan dia pusat keseimbangannya tidak baik, terganggu sedikit saja, resiko jatuh itu sangat tinggi. Makanya kenapa tadi pasien-pasien yang mengalami gangguan keseimbangan resikonya sangat tinggi untuk jatuh. Karena tadi antara gaya berat dengan pusat gravitasi tidak seimbang. Nah, penyeimbangnya terganggu karena pusat keseimbangannya bermasalah. Kemudian friksi ya, kita mengenal friksi. Friksi itu gaya yang berlawanan ya. Gayanya itu muncul dari arah gerakan yang berlawanan dengan gerakan benda. Contoh misalkan ketika kita berjalan menggunakan sepatu itu ada friksinya. Friksi itu gaya yang
dari kalau kita mengarah ke depan gitu ya, atau berjalan menapak, maka di situ ada gesekan ya, gesekan yang nanti menimbulkan gerakan yang berlawanan dari benda yang yang dipakai. Klien kalau misalkan pasif atau ada pasien yang pasif, friksinya itu lebih besar untuk bergerak. Kenapa kok friksinya lebih besar? Karena ternyata kalau dia itu tidak bergerak ya, pasif itu kan otomatis ketika dia mau dipindahkan ya, ketika mau dipindahkan otomatis gaya yang berlawanan yang digunakan untuk memindahkan pasien tersebut atau klien tersebut akan lebih besar. Jadi friksinya lebih besar. Kalau dia bisa melakukan pemindahan dengan sendiri, dia aktif bergerak, otomatis gaya yang diberikan juga akan lebih sedikit. Caranya gimana supaya friksi itu bisa dikurangi? Salah satunya adalah dengan mengurangi area permukaan objek yang bergerak. Jadi kalau misalkan dia itu bisa melakukan pergerakan, maka diminimalisir permukaannya, dikecilkan. Kemudian mengangkat, bukan mendorong. Jadi kalau kita mendorong pasien, misalkan mendorong pasien, otomatis permukaannya ya yang langsung menempel atau yang langsung berdekatan dengan permukaan atau disebut sebagai gaya friksi tadi, gaya yang berlawanan akan lebih besar. Kalau misalkan mengangkat otomatis gaya berlawanannya itu akan lebih kecil karena nggak didorong kan, didorong lebih besar karena gesekannya lebih besar kan kalau dorong daripada diangkat. Kemudian penggunaan spray untuk menarik pasien ini adalah salah satu prinsip pengurangan friksi karena dengan menggunakan spray salah satu alasannya bisa mengurangi friksi ini karena permukaan spray itu bisa meminimalisir atau menurunkan permukaan objek pada pasien tadi sehingga lebih mudah atau mengurangi energi yang digunakan untuk menarik pasien tadi. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pengaturan gerakan tubuh. Yang pertama, sistem skeletal. Kalau sistem skeletal ini banyak ya yang terlibat. Apa saja sistem skeletal yang terlibat ini? Selain skelet atau tulang, ada sendi ya. Ada sendi, kemudian yang kedua selanjutnya adalah ligamen, ada juga tendon, ada kartilago, ada otot skeletal, kemudian ada sistem syaraf. Semua ini membentuk suatu sistem atau yang disebut sebagai sistem muskuloskeletal yang ada ikatan ya, ada kaitan antara satu dengan yang lain. Nah, sebenarnya pengaruh patologis pada kesejajaran tubuh dan mobilisasi ini apa sih? Yang pertama, ketika ada kelainan postur ya, kelainan postur ini juga salah satu pengaruh patologis ya pada kesejajaran tubuh. Kalau posturnya nggak benar, misalkan postur fisiologis itu dia tegap gitu ya, kemudian ada posturnya lordosis ya atau kifosis, otomatis ya kesejajaran tubuh dan mobilisasi juga akan mengalami gangguan. Kemudian yang kedua adalah gangguan perkembangan otot. Seperti yang kita ketahui ketika ada atrofi otot ya atau ada kelemahan otot akibat gangguan saraf atau akibat CVA ya di mana hemisfer mengalami masalah akibat ada cedera, otomatis ini akan mengakibatkan gangguan mobilisasi ya atau gangguan kesejajaran tubuh. Kemudian kerusakan sistem saraf pusat. Nah, ini ada kaitannya tadi. Kalau sistem saraf pusatnya terganggu tadi yang saya jelaskan bisa mengalami atau mengakibatkan terjadinya gangguan mobilisasi. Trauma pada sistem muskuloskeletal ini jelas ketika sistem muskuloskeletalnya terganggu, trauma, cedera, otomatis organ-organ ya atau jaringan yang ada di sana mengalami kerusakan. Nah, kalau rusak ya dia tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian gangguan mobilisasi, ini ada tirah baring, ada imobilisasi. Nah, pasien-pasien dengan tirah baring dan imobilisasi ini kan memang pasien-pasien seperti ini
terjadi dalam beberapa kondisi. Bisa jadi kondisi ini terjadi akibat efek dari penyakit ya, jadi dia intoleransi aktivitas, atau bisa jadi karena tadi kerusakan pada sistem muskuloskeletal atau sistem saraf sehingga mengakibatkan gangguan mobilisasi ini, tirah baring dan imobilisasi. Ini akan mengakibatkan gangguan juga, dia nggak bisa mobile atau nggak bisa berpindah. Begitu. Oke, sekarang kita masuk itu di prinsip ya. Maksudnya review awal tentang prinsip kesejajaran tubuh, terus kenapa sih keseimbangan itu sangat berpengaruh sekali terhadap mobilitas atau mobilisasi, tadi sampai ada friksi dan seterusnya. Sekarang kita bahas tentang fraktur ya. Jadi kalau menurut Smeltzer 2001 ini diambil dari ini sih dari buku Medical Surgical Nursing ya, Smeltzer and Beer ini. Terputusnya kontinuitas tulang dan ditentukan sesuai dengan jenis dan luasnya. Jenis dan luasnya banyak ya. Sepertinya rekan-rekan kalau sudah familiar sekali nanti akan kita review aja, enggak terlalu mendetail, cukup review seperti apa. Kemudian kalau menurut Samsu Hidayat 2005 ini diartikan sebagai terputusnya kontinuitas jaringan tulang atau tulang rawan yang umumnya disebabkan oleh ruda paksa. Kalau menurut siapa ini Samsu Hidayat ini dijelaskan bahwa penyebabnya kebanyakan adalah ruda paksa. Jadi dijelaskan penyebabnya, tetapi kalau di Smeltzer-Beer enggak. Hanya ditentukan bahwa ini ditentukan juga oleh sesuai dengan jenis frakturnya dan luasnya. Karena fraktur itu cukup luas, jadi ini di sini juga akan dibahas secara umum saja. Banyak kan jenisnya fraktur itu, mulai dari fraktur tengkorak sampai fraktur karpal metakarpal ya banyak sekali. Oke. Nah, apa sebabnya? Ada trauma, ini jelas. Patologi seperti tumor, osteoporosis, keganasan, atau faktor yang lain. Olahraga, profesi, atau pekerjaan. Jadi sebenarnya faktor lain ini adalah faktor yang normal, sebenarnya enggak mengakibatkan fraktur, tetapi faktor lain ini juga bisa mengakibatkan fraktur apabila ada kondisi-kondisi lain yang juga memicu. Contoh, olahraga yang dengan kegiatan yang terlalu berlebihan, olahraga terlalu berlebihan, energi yang dikeluarkan itu lebih besar daripada yang bisa ditopang oleh tubuh, akhirnya bisa mengalami trauma. Profesi atau pekerjaan tertentu ya, yang juga ternyata membutuhkan energi yang besar yang membebani pada otot atau tulang terlalu besar akan bisa mengakibatkan kondisi ini atau kondisi fraktur. Oke, kemudian selanjutnya tentang tipe. Nah, ini secara umum ya, ada open, ada close. Ini jelas rekan-rekan kayaknya sudah paham. Kalau open berarti ada lukanya ya, luka terbuka, dan ada salah satu bagian dari tulang yang tampak keluar. Nggak harus keluar semua seperti ini, keluar sedikit saja atau terpapar dengan udara atau terlihat aja udah termasuk dalam kategori open ya. Salah satu karakternya adalah ada luka terbuka. Kemudian kalau close tidak ada sampai luka ya, luka terbuka pada area ototnya. Kemudian ini jenis close fracture ya. Ini tadi open and close gitu. Ini di lokasi masing-masing, lokasinya berbeda-beda. Kalau yang ini tipe fraktur sesuai dengan jenis patahannya, ada transversal, ada linear, ada oblique displace. Kalau ini oblique non displace, ini display sudah ada pemindahan ya. Jadi istilahnya tidak posisi lagi, posisinya tidak seperti biasanya. Ada bentuknya spiral, ada green stick, ada comminutive. Ini protol-protol ya, ada potongan-potongan kalau comminutive. Ini tipe fraktur. Review aja ya ini ya. Terus kemudian ada tipe fraktur sesuai dengan lokasinya, sesuai dengan sebabnya juga ini. Kalau compression fraktur ini karena tekanan ya, biasanya terjadi pada area tulang punggung ini ya. Di daerah punggung atau vertebrae ini sering mengalami compression fraktur. Kenapa begitu? Biasanya karena penopangan benda atau menopang gaya yang terlalu berat pada tubuh sehingga
mengalami ini kompresi atau penekanan, jadi akhirnya fraktur. Kalau yang ini istilahnya depression fraktur atau ada juga compound fraktur. Ini kalau ini seringnya terjadi pada tengkorak. Kalau depression ini ya karena ada tekanan dari luar ya. Kalau yang ini fraktur stres. Fraktur stres itu maksudnya apa? Biasanya kalau fraktur stres itu karena tarikan dari ligamen ya. Tarikan dari ligamen yang berlebihan akhirnya ini mengalami fraktur. Ada yang ini avulsi. Kalau avulsi ini terputus pada area yang menjadi penghubung. Jadi ini kan sebenarnya di sini ada sendinya ya, sendi yang bisa menghubungkan, tapi ini tercopot atau terlepas. Ini. Yang lainnya, ini selanjutnya sebenarnya kalau kita membahas tentang tipe fraktur banyak sekali sesuai dengan lokasinya, sesuai dengan jenisnya, tapi ini review aja sekilas. Manifestasi klinis secara umum kalau fraktur itu yang pertama nyeri ini jelas ya, deformitas, perubahan bentuk ya, crepitus, ada suara ya, suara krek-krek biasanya gitu. Kemudian pembengkakan dan perubahan warna kulit serta pemendekan ekstremitas. Ada juga hilang sensasi, berarti ada penurunan sensasi ya, rangsang pada ekstremitas yang mengalami kerusakan atau mengalami fraktur, kemudian spasme otot. Nah, ini spasme otot juga bisa terjadi. Jadi ini adalah manifestasi klinis secara umum yang bisa muncul. Oke, penata laksanaan gimana? Kalau gawat darurat memang kita harus perhatikan dulu ya airway breathing circulation-nya. Kalau misalkan tidak bermasalah, baru kita melakukan penanganan perdarahan. Apa? Kalau ada perdarahan, kita harus kontrol perdarahannya dengan salah satu caranya adalah balut tekan. Nah, ini jika pertolongan awal ya. Jadi kalau ditemukan, ini yang harus dilakukan. Kemudian imobilisasi bagian yang fraktur. Ini prinsip ya, prinsip supaya apa? Dengan pembidayaan ini dilakukan. Prinsip imobilisasi ini salah satu tujuannya adalah supaya jaringan-jaringan sekitar ya yang langsung terkontak dengan jaringan yang rusak, tulang yang rusak, itu tidak mengalami cedera yang lebih besar, khususnya pembuluh darah ya. Kalau pembuluh darah itu rawan sekali robek yang mengakibatkan perdarahan yang lebih banyak ketika lokasi frakturnya atau area frakturnya digerak-gerakkan ya, terlalu masif ya, akhirnya mengakibatkan kerusakan yang lebih fatal. Nyeri. Ini kalau untuk penanganan nyeri, hindari gerakan fragmen tulang. Nah, makanya tadi harus diimobilisasi. Salah satunya selain untuk menghindari kerusakan jaringan yang ada di sekitarnya lebih parah, juga bisa dilakukan, alasannya adalah untuk mengatasi nyeri, supaya tidak terlalu berlebihan nyerinya. Tutup luka dengan penutup steril, ya. Observasi perfusi perifer distal, ini jelas karena khusus pasien-pasien yang fraktur ini kan terjadi tadi kerusakan ya, salah satunya bisa jadi terjadi kerusakan pembuluh darah. Oleh karena itu pembuluh darah yang jauh dari atau menjadi peredaran dari tadi di pembuluh darah yang mengalami kerusakan pada area fraktur harus dicek apakah perifernya masih optimal, baik atau enggak. Hati-hati saat proses pemindahan dan jangan mereduksi fraktur atau melakukan aktivitas agar frakturnya bisa menjadi kondisinya bisa menjadi normal gitu, direposisi gitu, nggak boleh ya. Exposure secara lengkap seluruh bagian tubuh, prinsip ABCDE ya. Exposure dicek semua mana kira-kira area yang juga mengalami kerusakan atau mengalami gangguan. Prinsip imobilisasi ini yang pertama ya, ini secara umum ada imobilisasi servikal. Kalau imobilisasi servikal kita pakai cervical collar ini ya yang jelas. Kalau misalkan pasiennya di lapangan seperti apa? Nah, ini ada beberapa cara, tapi nggak akan saya jelaskan panjang lebar di sini karena memang nanti areanya akan berbeda. Karena ini KMB ya, keperawatan medika bedah, jadi lebih secara prinsip seperti apa yang harus kita lakukan. Tetapi kalau misalkan sudah masuk ranah ke keperawatan gawat darurat, maka sudah jelas cervical collar kalau misalkan di lapangan pakai apa? Nggak ditemukan cervical collar yang buatan
yang sudah ada itu, kalau nggak pakai apa itu seperti itu. Kalau di sini enggak usah kita bahas sampai sepanjang itu. Kemudian imobilisasi tulang panjang pada ekstremitas bawah, prinsipnya adalah menggunakan papan panjang dengan prinsip melewati 2 sendi, kemudian ditali ya. Ini prinsip secara umum. Atau membebat kedua tungkai bersama dengan ekstremitas yang sehat sebagai bidai. Ini jika tidak ditemukan bidai atau tidak ditemukan papan ya yang sesuai atau yang bisa digunakan untuk fiksasi atau digunakan untuk imobilisasi. Nah ya, kalau tidak ditemukan papan panjang ini bisa melakukan ini untuk apa ya? Untuk kondisi darurat. Imobilisasi ekstremitas ini ya, khususnya ekstremitas atas dengan dibebatkan ke dada atau digantung dengan sling. Nah, posisinya seperti itu. Ini kalau ekstremitas atas, kalau ekstremitas bawah ya ini tadi prinsipnya yang bisa dilakukan. Nah, seperti ini. Kalau ini yang cervical collar yang jelas ya, yang sudah ada di pasaran. Ini penggunaan apa namanya? Bantuan sling, dan ini juga ada apa namanya? Spout ya, atau imobilisasi pada area lengan. Nah, seperti ini. Ini gambaran secara umum aja. Kalau ini pada ekstremitas bawah ya, fraktur pada ekstremitas bawah, prinsipnya seperti ini. Nice to know aja ya ini ya. Kemudian prinsip penanganan fraktur, sasaran tindakan fraktur ini prinsipnya adalah bagaimana caranya fragmen tulang ya, fragmen tulang yang mengalami kerusakan itu diposisikan lagi ke posisi anatomis, berarti harus direduksi. Tetapi reduksi ini nggak boleh dilakukan oleh perawat sendiri ya, ini kan harus tindakan-tindakan kolaboratif. Tindakan kolaboratifnya sama siapa? Ya berarti sama medis ya kan. Jadi tindakannya ini dilakukan oleh dokter bedah ya. Jadi dokter bedah kita bisa melakukan ini tindakan reduksi, kita kolaborasi ya. Kemudian mempertahankan reduksinya sampai terjadi penyembuhan. Jangan sampai setelah direduksi itu malah melakukan tindakan atau melakukan mobilisasi bergerak semaunya sendiri ya. Ini yang menjadi PR perawat, bagaimana nanti menjelaskan kepada pasien agar dia melakukan mobilisasi secara bertahap setelah dilakukan reduksi. Kemudian ini ada intermezzo, siapa ini? Pak Putro. Mohon maaf, bisa di-mute Pak Putro. Nah, oke. Ya. Kemudian selanjutnya ya, mempertahankan reduksi sampai terjadi penyembuhan yang tadi sudah, mempercepat pengembalian fungsi dan kekuatan normal bagian yang terkena rehabilitasi. Ya, jadi dengan cara rehabilitasi, fungsi dan kekuatan yang normal pada area yang terkena atau area yang mengalami cedera setelah direduksi ya, ini memang perlu dilakukan latihan atau dilatih secara bertahap sehingga perlu dilakukan rehabilitasi. Ini juga area perawat ini, tidak hanya area terapis ya, apa itu namanya, fisioterapis saja, tetapi ini juga PR perawat bagaimana cara membantu melakukan rehabilitasi pada pasien. Metode untuk mereduksi fraktur juga ada, reduksi tertutup, ada dengan traksi, ada reduksi terbuka. Ini rekan-rekan sepertinya sudah paham sekali ya bagaimana caranya. Ada nanti ORIF, ada OREF ya, ada banyak jenis tipe operasi atau reduksi pada fraktur, banyak. Traksi juga ada. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini metode mempertahankan supaya pasien tetap bisa melakukan imobilisasi, bisa dibebat, bisa di brace, ada juga case ya, ada balut, ada pin dalam gips, ada fiksator eksterna, ada traksi. Ini adalah alat-alat yang bisa dilakukan untuk eksterna atau di luar. Kemudian ada interna. Kalau interna itu ada nail ya, ada plat, ada skrup, kawat, batang, dan seterusnya. Ini alat-alat yang ditanam atau di dalam. Jadi reduksi interna tadi ini alat-alat yang biasa dipakai atau yang bisa digunakan. Nah, selanjutnya untuk mempertahankan dan mengembalikan fungsi, ini ada beberapa cara yang harus atau beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mempertahankan reduksi dan imobilisasi. Bagaimana caranya pasien itu tetap bisa mempertahankan agar imobilisasi sesuai dengan
kemampuannya, misalkan dia harus bisa menapak berapa persen pada saat kapan, ini harus dipahami sekali oleh perawat pada saat memberikan edukasi pasiennya, karena kan memang penyembuhannya lama sehingga banyak yang harus kita sampaikan pada ini ya, pada pasien. Kemudian meninggikan untuk meminimumkan pembengkakan. Nah, ini juga bisa nih kita sarankan kepada pasien ketika ada kebengkakan ya, bengkak pada area misalkan ekstremitas bawah. Nah, kaki mengalami pembengkakan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan ini bisa dengan ditinggikan ya. Memantau status neurovaskuler ini penting karena apa? Bisa jadi ketika mengalami kerusakan ya, kerusakan baik itu pada saat cedera atau cedera otot, cedera tulang. Bisa jadi vaskulernya juga terkena, sama neuronnya juga terkena, saraf dan pembelajaran terkena. Otomatis ini harus dicek secara berkala agar tidak mengalami gangguan. Kalau hipoksia atau penurunan perfusi pada area distal, pada area yang jauh, pada kaki atau pada tangan ya. Nah, kalau tidak dipantau, nggak kedeteksi, wah, kerusakan fatal bisa terjadi. Kalau kerusakan fatal tidak bisa sembuh, malah ada pembusukan, ada kerusakan yang lebih dalam, ini yang lebih berbahaya lagi. Kemudian mengontrol kecemasan dan nyeri, ini pasti ada cemas dan nyeri, gimana caranya supaya tetap terkontrol. Latihan isometrik dan setting otot ini juga bisa dilakukan. Biasanya latihan isometrik dan setting otot ini dilakukan ketika dalam proses rehabilitasi. Jadi sudah dipastikan, oh ini sudah nih prosesnya, atau dia sudah dalam kondisi yang baik, pelekatan antara tulang satu dengan tulang yang lainnya. Kemudian berpartisipasi dalam aktivitas hidup sehari-hari. Gimana caranya kita bisa memberikan edukasi ya pada pasien melakukan aktivitas sehari-hari dengan cara bertahap, itu bisa ya. Ini caranya berpartisipasi. Bukan berarti ketika dia mengalami fraktur itu terus sudah diperbaiki atau sudah dilakukan itu tadi reduksi, oh kok nggak mau beraktivitas sama sekali, jangan. Ini tetap disarankan untuk berpartisipasi dalam aktivitas dan bisa kembali secara bertahap aktivitas tersebut. Oke, selanjutnya ya. Ini sebenarnya tahapan proses penyembuhan tulang. Ya, pertama hematom ya, di sana ada pembekuan darah. Setelah itu ada inflamasi. Inflamasi itu apa? Pembengkakannya ini wajar. Kenapa terjadi setelah ada darah ya, darah ini berkumpul di area situ, itu tujuannya sebenarnya adalah untuk proses regenerasi. Baru kemudian dia proses inflamasi, pembengkakan di area sana. Nah, proses inflamasi ini sebenarnya respon normal ketika tubuh mengalami kerusakan. Tetapi proses inflamasi ini dia akan mengalami proses pemberhentian inflamasi ketika jaringan itu sudah terbentuk atau sel-sel baru sudah terbentuk dengan baik. Ya, berarti ada proses proliferasi sel. Tetapi ketika inflamasinya memanjang ya, kemudian ditambah ada pus ya, ada tanda-tanda infeksi ya, bau, pus, kemerahan lebih banyak, inflamasinya lebih ekstrim ya, pembengkakan lebih banyak. Otomatis itu menunjukkan oh ini ada kegagalan nih proliferasinya atau pertumbuhan sel-sel barunya mengalami kegagalan. Kenapa? Bisa jadi salah satu penyebabnya tadi ada proses infeksi. Kemudian pembentukan kalus. Nah, ini kalus ini tulang ya, tulang-tulang yang masih baru ya, calon-calon tulang baru, kemudian kalus ini akan mengalami konsolidasi, mulai sedikit pemadatan dan remodeling, membentuk model atau membentuk tulang, menghubungkan tulang yang mengalami kerusakan tadi. Jadi mulai remodeling. Ini adalah proses fisiologis bagaimana penyembuhan tulang itu terjadi. Nah, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan dalam proses penyembuhan tulang. Yang pertama adalah imobilisasi fragmen. Makanya kenapa salah satu alasan pasien yang fraktur atau post-op fraktur harus dilakukan imobilisasi. Tujuannya ini supaya fragmennya ini tetap bertahan pada posisi yang normal dan proliferasi sel ya, pembentukan kalus sampai dia remodeling itu dalam kondisi atau dalam posisi yang
fisiologis. Nah, ini makanya harus tetap imobilisasi, mobilisasi pun dilakukan secara bertahap. Nah, kemudian yang selanjutnya kontak fragmen tulangnya maksimal. Jadi karena dia imobilisasi, akhirnya dia bisa maksimal kontaknya. Jadi antara jaringan satu yang dengan yang lain, yang rusak dengan jaringan yang rusak satu yang dengan rusak yang lainnya, ini bisa nempel ya, kontak maksimal. Asupan darahnya juga adekuat dan nutrisinya juga, kalau nutrisi yang baik ini juga berpengaruh sekali. Seperti yang kita ketahui, kalau nutrisi yang nggak baik, khususnya kebutuhan protein dan kebutuhan kalsium yang tidak mencukupi untuk proses penyembuhan tulang, akhirnya proses regenerasi sel juga akan mengalami gangguan. Nah, asupan darah juga begitu ya. Asupan darah ini bisa bermasalah apabila tadi ada proses infeksi itu juga. Karena kita tahu darah itu mengandung banyak sekali oksigen yang digunakan atau yang dibutuhkan sel untuk proses metabolisme. Selain itu, dalam darah itu juga mengandung apa? Mengandung glukosa, mengandung zat-zat yang dibutuhkan ketika dia mengalami kerusakan untuk proses metabolisme atau regenerasi ya. Kemudian latihan pembebanan berat badan. Ini juga bisa mempengaruhi proses penyembuhan ya, bisa mempercepat. Jadi untuk tulang-tulang panjang khususnya, karena latihan pembebanan ini ya, itu fungsinya untuk melihat seberapa daya tahan ya, atau seberapa tubuh bisa mentolerir beban. Nah, kemudian hormon pertumbuhan ini juga berpengaruh. Tiroid, kalsium, vitamin D, steroid anabolik ini adalah hormon-hormon yang mempengaruhi proses pertumbuhan ya, atau proses penyembuhan tulang. Potensial listrik ini juga berpengaruh ternyata ya pada patah tulang. Nah, ini adalah faktor yang bisa mempercepat penyembuhan tulang. Dan ada juga yang bisa memperlambat. Apa itu? Trauma lokal ekstensif. Jadi traumanya area lokal itu ekstrim ya, akan ada trauma lagi, kehilangan tulang. Makanya tadi ketika ada jenis fraktur yang komunitif, open, terus ada jaringan yang hilang, ya otomatis resiko perlambatan penyembuhan lebih besar resikonya. Imobilisasi yang tidak memadai, jadi bergerak gitu ya, tidak bisa imobilisasi dengan baik, rongga antar fragmen tulang, jadi tadi tidak terlalu kontak antara fragmen tulang satu dengan yang lain. Adanya infeksi ya, seperti kita ketahui kalau ada mikroorganisme itu kan dia akhirnya ini ya mengganggu proses penyembuhan. Karena apa? Tadi sirkulasi darahnya terganggu, kemudian sel-selnya dirusak oleh mikroorganisme, ya, keganasan lokal jelas mengalami menurunkan atau memperlambat proses penyembuhan. Penyakit tulang metabolik, salah satu penyakit paget, atau nekrosis vaskuler. Makanya kenapa tadi kita harus mengecek kondisi vaskularisasi atau neurovaskuler pada pasien-pasien yang fraktur ya atau post-op. Kemudian usia, ini juga lansia mengalami resiko yang lebih tinggi, apa? Lambat ya, resiko tinggi lambat pertumbuhan tulang karena kita tahu lansia mengalami penurunan fungsi. Kortikosteroid ini juga ternyata bisa memperlambat proses penyembuhan tulang. Kenapa kortikosteroid? Ternyata kita kan tahu ya kalau obat-obatan ini bisa kalau masif loh ya, masif maksudnya digunakan dalam jangka panjang, dosis yang cukup banyak, dia menekan proses inflamasi, di mana kita tahu tadi bahwasannya sebenarnya itu adalah apa? Tahapan yang normal proses penyembuhan tulang. Masalah keperawatan apa yang bisa muncul? Nyeri akut, ini jelas ya muncul. Pasien-pasien seperti ini pasti ada nyeri akut. Resiko cedera, kemudian gangguan mobilitas fisik. Sorry, ini bukan imobilitas ya, gangguan mobilitas fisik. Kurang perawatan diri, masalah kolaboratifnya juga banyak yang bisa muncul. Ada hemoragi, gangguan neurovaskuler, trombosis vena, komplikasi paru, ulkus tekan, banyak sekali sebenarnya masalah kolaboratif yang mungkin bisa muncul. Dan kebetulan di sini tidak saya munculkan semua masalah keperawatan, nanti rekan-rekan bisa eksplor lebih banyak apa saja masalah keperawatan yang bisa muncul. Ini secara umum untuk fraktur. Pada sebenarnya fraktur kan banyak. Kalau fraktur cerebral atau fraktur kepala kan ya akan berbeda lagi. Contoh kalau fraktur kepala, masalah yang sering muncul adalah
peningkatan tekanan intrakranial berarti resiko perfusi cerebral itu juga bisa, atau penurunan kapasitas adaptif intrakranial jika di sana ditimbulkan atau ditemukan pasien-pasien yang ada penurunan kesadaran. Bersihan jalan nafas tidak efektif itu juga bisa. Kenapa muncul kalau pada pasien-pasien seperti fraktur servikal gitu kan, bisa misalnya leher jatuh, nah itu juga bisa bersihan jalan nafas tidak efektif. Banyak sekali masalah keperawatan yang bisa muncul tergantung di mana lokasi area yang mengalami fraktur atau mengalami kerusakan. Seperti itu. Oke, selesai. Ini apa namanya yang kita bahas pada siang hari ini. Barangkali ini mau dilanjutkan dengan proses diskusi, tanya jawab, monggo. Ini tadi tak percepat ya. Kenapa? Karena saya khawatirnya ya semakin siang semakin ngantuk, apalagi hujan-hujan ya cocok gitu ya. Cocok untuk tidur. Monggo, monggo. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, silahkan. Ada yang perlu didiskusikan? Silahkan, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Di sini sambil hujan ini. Ada bunyi gembluduk. Monggo, monggo. Adakah yang perlu didiskusikan? Kayaknya semakin cepat, semakin senang ini kalau semakin cepat selesai ya. Monggo. Hadir semua ini kayaknya 31. Kalau 31 berarti sama saya 30 orang ya. Jumlahnya berapa sih ini satu kelas? 30 apa 31? 32. Berarti ada 2 yang tidak hadir ya? Iya. Iya, monggo diidentifikasi siapa ini yang belum hadir. Dari tadi soalnya 31 aja yang hadir. Monggo, ada yang perlu didiskusikan? Ibu, Bapak, Mbak-mbak, Mas-mas. Silahkan. Teman-teman yang di IGD mau curhat, mau cerita. Apa namanya, kalau hal-hal yang sering ditemui pada saat penanganan fraktur, boleh silakan. Atau teman-teman yang di ruang bedah ya, ruang perawatan post-op, masalah-masalah yang sering ditemukan pada pasien-pasien fraktur apa, monggo silakan. Kita sambil curhat-curhat dikit juga enggak apa-apa sih. Monggo, monggo. Monggo biar enggak ngantuk, hujan-hujan. Gerimis-gerimis ya. Bagaimana Bapak Ibu? Lumayan tadi recordingnya lama. Bu, mohon izin tanya. Monggo. Siapa yang dari Pak Didi ya? Kadang kita temui pada anak-anak, Iya, itu Pak. kan masih ada di ujung tulang itu kan masih ada tulang pertumbuhan. Iya. Nah, itu kalau terindikasi seperti kayak ada garis fraktur. Tapi mohon maaf Pak Didi, ini suaranya memantul, saya kurang jelas. Bisa pakai Bentar. 2 gadget ya? Naik sopo sing main ini. Ini bisa pakai headset salah satu supaya tidak mendengung. Atau suaranya dikecilkan. Nah, sudah. Ini sudah. Monggo Pak Didi. Ada anak kenapa? Gini, di UGD itu pernah ada kasus, Ya. itu pada anak-anak itu kan ada tulang garis pertumbuhan yang seperti fraktur itu loh Bu. Iya. Di mana itu? Itu kan di mana? Di tibia. Di tibia. Terus? Ya. Itu kan ada garis fraktur. Nah, itu garis fraktur itu kan garis pertumbuhan sepertinya itu ya. Iya. Itu gimana Bu cara menganunya? Apakah dibiarkan atau gimana? Itu garis fraktur atau tulang pertumbuhan Bu ya? Oke, yes. Oke, monggo. Sudah Pak?
Pak Sudah. Didi, sampun. Oke, karena kita diskusi ya, diskusi ini saya buka siapapun yang mau yang mau berpendapat, siapapun yang mau menjawab, monggo. Nggak harus saya. Nanti saya bisa ini juga ngasih feedback nanti bisa. Tapi nggak sekarang karena kita kan yang di sini semuanya saya kira jauh lebih berpengalaman ketika menemukan kondisi-kondisi yang seperti ini. Nanti akan saya cocokkan dengan kalau kayak teorinya kayak gimana sih gitu. Monggo. Pak Monggo Didi. Mas Johan, monggo Mas Johan. Mas Johan ini sebagai koordinator. Pertanyaannya diulangi Mas Didi. Pak Johan, saya yang ulangi apa Pak Didi nih yang menjelaskan? Pak Didi. Oh, Pak Didi aja. Pak Didi, monggo Pak Didi. Ini minta Gini aja, tak singkat. Itu kan ada garis fraktur di tibia. Itu harusnya kita gimana kan? Itu fraktur atau garis pertumbuhan itu gimana? Monggo Mas Johan. Sebagai koordinator ambulan emergensi Selamat Jalan, monggo. Masya Allah. Ada contoh gambarnya toh Mas? Sudah ada spesialis ya yang sering menemui kondisi ini mungkin Mas Johan ini. Monggo. Ada garis fraktur atau garis pertumbuhan itu ya di tibia gitu, terus diapain gitu ya? Ada contoh gambar toh Mas Didi? Golek dhewe toh, Pak Didi. Jadi ya, mana Pak Didi tadi? Ya, Bu. Pak Didi, tapi tadi memang ditemukan ditemukan ada fraktur juga di area situ, di area tibia tadi. Iya, itu kan kita curiga. Itu kalau fraktur diapakan, kalau memang garis pertumbuhan itu diapakan. Berarti itu tampak di tulangnya ya? Tampak di tulangnya? Iya, tampak di ujung tulang itu ada seperti garis fraktur. Kita ragu itu garis fraktur atau garis tulang pertumbuhan. Oke. Harusnya gimana pada usia muda ya, sekitar SMP. Gampang itu Bu, jawabnya gampang itu Bu. Monggo Pak Johan. Jawaban toh. Monggo. Kalau jadi begini, kita kan sering Bu menemukan kasus dengan gangguan fungsi fungsi tungkai atau fungsi otot. Jadi datang ke UGD dengan keluhan bengkak, habis jatuh dan lain-lain akibat trauma lah gitu ya. Ya. Setelah kita ronsen ditemukan garis yang meragukan. Nanti dokter jaga ini juga ragu ini garis fraktur atau garis tulang atau garis pertumbuhan tulang gitu ya. Jadi kalau ragu, sekalian alur ini Mas Didi, kita konsulkan ke DPJP dulu. Jadi kita jangan berasumsi, oh ini fraktur ini bukan, ternyata kita pulangkan ternyata fraktur. Jadi kita konsulkan dulu ke DPJP, spesialisnya tulang, ortopedi. Kalau ditemukan fraktur ya mungkin tindakan bisa GIP, bisa di plating. Kalau bukan fraktur garis pertumbuhan ya kita pulangkan. Jadi kalau ada bengkak tapi tulangnya normal, biasanya kita fiksasi, imobilisasi dengan pemasangan tensokrep dan lain-lain. Begitu Mas Didi. Jelas Mas Didi ya? Oh, oke. Pak Johan. Terima kasih. Oke, sudah dijawab ya. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau menambahkan barangkali? Itu tadi sampai dijelaskan alurnya ya, harus kayak gimana. Monggo. Ngetes saya aja itu Bu, Mas Didi itu Bu. Monggo. Ada lagi tambahan? Tambah Pak Didi? Atau mungkin ada pertanyaan lain atau mau menambahkan juga boleh. Silakan. Kemarin ada kasus Bu saya Bu. Nggih. Di IGD. Baru kemarin masih fresh. Ya, kasus yang kayak tadi yang dijelaskan itu tadi Pak Didi. Ya, betul. Ada anak-anak umur sekitar 4 tahun atau 5 tahun jatuh dari ayunan. Ya. Kakinya
kaki bengkak di sekitar di atasnya patella, Mm-mm. bengkak, terus apa namanya kita ronsen, ditemukan ya kayak gitu garis pertumbuhan itu Bu, pertumbuhan. Saya dan dokter jaga, oh ini kayaknya garis pertumbuhan ini. Cuma dari rom ototnya ini ada penurunan, tidak bisa nekuk. Akhirnya saya sama dokter jaga, ini kita pulangkan aja Mas dokter jaga gitu. Kebetulan ada poli ortopedi di sebelahnya UGD, kita konsulkan sekalian. Ya. Ya, ternyata apa namanya tulangnya ini ada retak sedikit ternyata. Oh. Sama ada perdarahan hematom di dalamnya di sela-sela sendi. Jadi pasiennya langsung dimasukkan ke ruang operasi untuk tindakan pasang gips sama evakuasi hematomnya itu. Berarti Baru nggak kemarin jadi dipulangkan ya? Nggak jadi? nggak jadi, hampir kita pulangkan Bu. Iya. Begitu. Oke. Ya sebaiknya memang konsul ke DPJP dulu lah. Oke. Ya, matur suwun. Terima kasih Pak Johan. Gimana Pak? Ya Pak tadi Pak Didi ya, Pak Didi. Sampun? Nggih, sampun Bu. Alhamdulillah. Nggih, Clear. alhamdulillah. Kayaknya saya enggak usah menambahkan lagi ya. Memang kalau tadi Memang itu. dalam kalau tadi memang kalau kita lihat dari secara teori, prinsipnya memang itu ya. Yang awal kita harus benar-benar memastikan apakah memang benar garis pertumbuhan atau fraktur. Nah, memang kalau misalkan yang membaca atau yang melihat dari hasil pemeriksaan penunjang misalkan itu biasanya belum berpengalaman terkait itu ya rata-rata gitu masih bingung gitu ya. Makanya tadi salah satu alur ya yang diberikan atau yang dibuat oleh rumah sakit, konsulkan ke ahlinya di DPJP itu tadi untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, ini juga termasuk tindakan kolaboratif ya, rekan-rekan, yang harus ada koordinasi yang baik antara perawat ya dengan dokter, baik itu dokter penanggung jawab di IGD ataupun dokter yang spesialisnya. Nah, ini seperti itu tadi. Mengingat memang kalau misalkan tadi melihat ada gejala kan, ada gejala sebenarnya, ada bengkak. Kalau saya lihat dari ceritanya ada bengkak, kemudian ada apa namanya, ada kesakitan, keterbatasan gerak pada area yang sakit, tetapi masih belum pasti, belum yakin fraktur enggak sih gitu. Ternyata dilihat satu orang belum tentu sama dilihat dengan orang yang lain yang memang sudah expert atau sudah terbiasa membaca hasilnya. Sehingga kalau tadi dilihat ternyata oh ada nih perdarahan di area yang memang sulit diidentifikasi gitu ya. Di area antara sendi itu kan tidak semua orang bisa melihat itu. Nah, apalagi garis frakturnya, misalnya garis frakturnya tidak terlalu tebal atau tidak terlalu terlihat. Nah, ini juga bisa mempengaruhi. Tergantung lokasi. Lokasi itu juga sangat menentukan sekali terlihat atau tidaknya fraktur. Nah, kalau garis pertumbuhan, misalkan garis pertumbuhan cenderung pada saat itu pasiennya bisa jadi tidak akan mengalami tadi gangguan. Salah satunya adalah romnya tidak akan terganggu. Meskipun ada bengkak juga bisa jadi bengkaknya adalah bengkak pada area apa? Pada area otot saja misalkan. Tidak sampai mengarah pada area tulang. Sehingga kalau sudah ada area itu tadi sampai keterbatasan gerak pada pemeriksaan fisik, bisa jadi ada itu, ada yang bermasalah. Nah, tuh. Begitu. Semoga menjawab ya. Alhamdulillah terjawab juga. Ada lagi nggak yang perlu didiskusikan barangkali Ibu sekalian, rekan-rekan? Monggo. Sudahkah? Atau masih ada mau didiskusikan lagi? Silahkan. Sudah. Koyoke wis nang pengen mari ya, nang wis ya, nang ujian nang nang mari. Mau pelayanan, Bu. Oh iya, ada banyak teman-teman yang di pelayanan juga masih ini ya, masih nge-shift ya. Oke.
kalau misalkan sudah tidak ada yang perlu didiskusikan, saya cukupkan sekian, nggih, Bapak Ibu sekalian. Nggih, Bu. Oke, saya cukupkan sekian. Nanti kalau ada materi lanjutan, insya Allah akan saya share ya, saya umumkan ke PJMK, video yang bisa diakses atau materi yang bisa diakses, bisa dilihat atau disimak di mana gitu ya. Insya Allah semuanya akan dimasukkan di Classroom. Ya, link-linknya, terus kemudian handout-nya ada di situ. Oke. Kalau begitu saya akhiri karena memang diskusinya sudah selesai dan penyampaian materi juga selesai. Jadi itu review ya rekan-rekan. Sebenarnya saya pengen lagi membahas panjang atau membahas banyak, baik itu jurnal penelitian-penelitian yang terbaru atau yang lainnya. Tetapi karena kebetulan ini ada keterbatasan waktu, untuk itu insya Allah ketika nanti ada kesempatan selanjutnya akan kita bahas lebih banyak apa sih yang update gitu ya, sesuai dengan jurnal yang terbaru begitu nanti pada topik-topik selanjutnya. Setelah saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini bermanfaat, mengingatkan kembali, merefresh kembali ilmu yang sebelumnya mungkin dulu sudah pernah tetapi ya sedikit-sedikit lupa, kayak gitu bisa di-refresh lagi dan bermanfaat pastinya, semoga ya, karena itu kalau ilmunya bermanfaat insya Allah akan menjadi jariah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.